Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang identifikasi lalat. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Aziza Nur Abdillah, NIM 641141919, mahasiswi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Nah, yang kita akan identifikasi yaitu lalat Musca domestica atau lalat rumah. Lalat rumah atau Musca domestica mudah berkembang biak. Nah, tempat perkembangbiakannya ini di tumpukan sampah, tinja manusia, dan tinja hewan. Setiap 3 sampai 4 hari, seekor lalat betina bertelur dalam 5 sampai 6 kelompok yang masing-masing berisi 75 sampai 150 butir telur. Jarak terbangnya dapat sampai 10 km. Umur lalat dewasa 2 sampai 4 minggu. Karena lalat mudah berkembang biak, maka untuk mengurangi populasinya perlu dilakukan pemberantasan dengan cara membersihkan rumah dan membersihkan pekarangan yang terdapat tumpukan sampah, memasang kawat kasa untuk mencegah lalat masuk rumah, menutup makanan dengan tudung saji, mengadakan sami jaga, dan menggunakan insektisida jika perlu. Berikut adalah klasifikasi lalat. Lalat rumah atau Musca domestica termasuk ke dalam kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Hexapoda, ordo Diptera, famili Muscidae, genus Musca, dan spesies Musca domestica. Gambar tersebut merupakan morfologi dari lalat rumah. Nah, apa aja sih morfologinya? Yang pertama yaitu pada simbol A, yaitu tarsus, B. antena, C. toraks, D. mata, dan E. sayap. Tanda-tanda morfologi lalat rumah atau Musca domestica yaitu warna tubuh abu-abu kehitaman, pada bagian abdomen berwarna kuning orange dan ujungnya coklat kehitaman. Pada bagian permukaan atau toraks terdapat 4 garis berwarna hitam. Panjang tubuh 7 mm dan panjang venasi sayap 6 mm. Kepalanya besar berwarna coklat gelap, mata besar menonjol dan terpisah, sayap tipis serta tembus cahaya dan berpangkal kuning. Gambar di samping merupakan siklus hidup dari lalat. Siklus hidup lalat mempunyai siklus hidup yang sempurna, yaitu dengan stadium telur, larva, pupa, dan lalat dewasa, dengan rata-rata perkembangbiakannya antara 7 sampai 22 hari, tergantung dari faktor lingkungan. Siklus hidup lalat yang pertama yaitu telur. Telur lalat mempunyai warna putih dan diletakkan pada tempat lembab yang mengandung bahan organik membusuk yang tidak terkena sinar matahari langsung. Yang kedua yaitu larva. Larva berkembang baik pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius dengan tempat yang berpindah-pindah. Contohnya, pada sampah organik. Stadium larva mempunyai 3 tingkatan, yaitu larva instar 1, larva instar 2, dan larva instar 3. Yang ketiga yaitu pupa. Setelah melalui proses menjadi larva, lalat akan berubah menjadi pupa dan berkembang dengan waktu 3 sampai 9 hari, baik pada suhu kurang lebih 30 sampai 35 derajat Celcius. Yang keempat yaitu lalat dewasa atau fase terakhir. Pada saat lalat mulai dewasa, lalat akan menjadi vektor penyakit dengan cara hinggap dari satu makanan ke makanan satunya. Lalat dewasa mempunyai umur 2 sampai 4 minggu. Kurang lebihnya ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu habitat lalat rumah. Habitat lalat rumah atau Musca domestica merupakan
makanan yang berbau busuk. Biasanya dia memakan bahan berbentuk cair seperti sirup, susu, buah-buahan, dan sayuran yang basah dan membusuk. Kemudian sputum, kotoran, dan juga air. Dia juga mencemari makanan pada kulit atau tubuh yang basah seperti mulut, lubang hidung, mata, serta pada luka. Lalat juga menghisap keju, gula, dan makanan lainnya. Lalat rumah juga dapat memakan makanan yang kering nih dengan cara dia mengeluarkan air liur yang mengandung penyakit kemudian dihisapnya kembali makanan tersebut. Selanjutnya yaitu bionomik dari lalat rumah. Yang pertama yaitu tempat bertelur. Sampah-sampah yang ditumpuk di tempat terbuka yang mengandung zat-zat organik merupakan media perkembangbiakan lalat rumah yang penting. Kebiasaan lalat sebelum meletakkan telurnya adalah melakukan orientasi terlebih dahulu dengan mencari media yang cocok untuk bertelur demi kelangsungan hidupnya. Yang kedua yaitu jarak terbang. Jarak terbang lalat sangat tergantung pada adanya makanan di sekitarnya. Lalat rumah bisa terbang jauh dan bisa mencapai jarak 15 km dalam waktu 24 jam. Lalat mulai terbang pada temperatur 15 derajat Celcius dan aktivitas optimalnya pada temperatur 21 derajat Celcius. Pada temperatur di bawah 7,5 derajat Celcius tidak aktif dan di atas 45 derajat Celcius terjadi kematian pada lalat. Kelembapan erat hubungannya dengan temperatur setempat. Kelembapan berbanding terbalik dengan temperatur. Jumlah lalat pada musim hujan lebih banyak daripada lalat musim panas. Lalat sangat sensitif terhadap angin yang kencang, sedangkan lalat sangat sensitif terhadap angin yang kencang, sehingga sangat sensitif terhadap angin yang kencang. Lalat sangat sensitif terhadap angin yang kencang, sehingga kurang aktif untuk keluar mencari makanan pada waktu angin sedang kencang. Selanjutnya yaitu penyakit yang ditularkan. Lalat rumah bertindak sebagai vektor penyakit yang artinya lalat bersifat pembawa penyakit dari satu tempat ke tempat lainnya. Terdapat dua macam vektor yaitu mekanis dan biologis. Dinamakan vektor mekanis apabila agen penyakit di dalam tubuh vektor tidak mengalami perubahan. Lalat rumah bukan merupakan parasit obligat, tetapi merupakan vektor yang penting dalam penyebaran agen penyebab penyakit. Di samping itu juga dapat menyebabkan miasis atau memperparah keadaan luka pada jaringan akibat infeksi lalat rumah tersebut. Lalat rumah bukan pemakan darah, tetapi dapat mengikuti lalat penghisap darah, makan darah busuk yang ada pada aliran jaringan. Agen penyakit berpindah dari feses atau ludah pada kutikula pada probabis lalat ke manusia atau hewan. Kebiasaan terbang kemudian pergi dan kembali lagi dari feses ke makanan sangat memungkinkan untuk terjadinya proses penularan penyakit. Berikut adalah beberapa penyakit yang dapat ditularkan oleh lalat. Yang pertama yaitu penyakit disentri. Kuman penyebab penyakit menempel pada kaki dan belalai lalat, kemudian terbang ikut pindah ke tempat yang dihinggapi sambil menghisap makanan dan merayap di atasnya, atau melalui kotoran dan muntahan lalat. Faktor tersebut dapat menimbulkan terjadinya penularan penyakit disentri. Yang kedua yaitu demam tifoid. Manusia tertular kuman tifoid atau penyakit saluran cerna lain melalui makanan yang tercemar kuman dari lalat yang sebelumnya lalat hinggapi di kotoran manusia yang mengandung kuman tifoid atau penyakit saluran pencernaan. Yang ketiga yaitu diare. Yang ketiga yaitu diare. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi atau menyebabkan manusia terkena diare. Salah satunya adalah
vektor lalat yang hinggap pada kotoran kemudian membawa bakteri E. coli, Salmonella, Shigella, atau yang lain sebagainya, dan hingga pada makanan atau minuman manusia. Sehingga makanan manusia tersebut jika dikonsumsi oleh manusia itu sendiri akan timbul penyakit diare yang disebabkan oleh lalat yang mengandung beberapa bakteri. Yang keempat yaitu antraks. Penularan kuman antraks karena lalat hingga pada daging binatang yang mati karena penyakit antraks. Kemudian hingga pada timbunan kotoran atau sekitar manusia. Kuman antraks lama-lama ikut debu dan terhisap manusia sebagai lazimnya penularan dari antraks tersebut. Yang kelima yaitu lepra. Kuman lepra yang menempel pada tubuh lalat tercampur debu dan ikut terbawa angin. Kemudian dihisap oleh manusia melalui pernafasan. Sehingga kejadian tersebut dapat menyebabkan manusia terkena kuman lepra. Yang terakhir yaitu penyakit cacingan yang disebabkan cacing belang, pita, dan tambang. Penyakit cacing atau penyakit cacingan ini kan penyakit saluran cerna yang diakibatkan oleh telur cacing yang berpindah atau dipindahkan lalat dari kotoran penderita ke manusia atau ke makanan manusia, sehingga jika manusia memakan makanan yang dihinggapi oleh lalat tersebut, manusia dapat terkena penyakit cacingan tersebut. Berikut adalah foto-foto lalat yang saya dapatkan di dalam rumah dan di sekitar rumah. Nah, sudah selesai nih teman-teman pembahasan kita kali ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak tepat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.